Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffi Art 5. Di video kali ini saya mau menjawab komentar dari teman kita di video sebelumnya tentang review leg sleeve. Leg sleeve itu ini dia ya teman-teman. Ini dia leg sleeve yang dipakai saat berolahraga basket atau olahraga lainnya yang melibatkan gerakan kaki maksimal. Tujuannya untuk melindungi otot kaki dan juga lutut ya teman-teman. Oke, komentarnya, Mas, bagusan mana, leg sleeve atau knee pad? Jadi di video itu saya mereview dua jenis leg sleeve ya teman-teman, atau yang ini lebih sering disebut knee pad karena ada padnya. Ini knee itu lutut dan pad itu ya busa yang melindungi lutut. Leg sleeve itu leg itu kaki, sedangkan sleeve itu bisa diartikan sarung atau pakaian yang dipakai di lengan atau juga di kaki ya teman-teman. Itu arti sleeve. Jadi ada juga yang arm sleeve. Kalau arm sleeve dipakainya di lengan, dari ujung lengan sampai ke bagian proksimal lengan. Leg sleeve juga demikian, dipakainya dari distal kaki hingga ke proksimal, maksudnya dari ujung kaki, tidak termasuk bagian kaki bawah ya teman-teman. Dari bawah betis hingga ke paha itu leg sleeve dipakai. Sedangkan knee pad itu lebih pendek daripada leg sleeve, lebih fokus melindungi bagian lutut. Jadi kalau ditanya bagusan mana, ya tergantung kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita lebih fokus pada otot kaki, pembengkakan otot kaki, itu lebih bagus leg sleeve. Tetapi kalau fokusnya ke lutut, lebih bagus knee pad. Kenapa demikian? Ya sesuai fungsinya tadi. Kita bahas yang leg sleeve dulu ya teman-teman. Leg sleeve ini terdiri dari kain dan juga karet yang fungsinya sebagai kompres, mengompres bagian otot dan juga bagian lutut agar pergerakan kita itu terkontrol. Saat kita melakukan gerakan maksimal itu tidak terjadi strain atau sprain, dan juga bisa mengurangi pembengkakan di bagian otot betis ya. Sorry, biar lebih jelas saya contohkan saja, atau saya nampakkan bagian kaki yang dilindungi ya teman-teman. Oke teman-teman, cara memakai leg sleeve itu hampir sama seperti pakai kaos kaki ya, cuman tidak di bagian kaki bawah ya. Dia melindunginya dari pergelangan kaki hingga ke paha. Ini dia saat pakai leg sleeve. Jadi kalau leg sleeve itu yang dilindungi atau fungsinya itu melindungi dari bagian ujung kaki hingga ke proksimal kaki, dari bawah betis hingga ke pangkal paha ya teman-teman. Dan di pangkal leg sleeve ini ada seperti karet seperti ini ya teman-teman. Jadi dia tidak bergeser saat kita pakai. Dia lengket, lebih lengket ya, lebih adhesif. Jadi leg sleeve yang baik itu leg sleeve yang cocok di kaki. Maksudnya dia tidak ada kerutannya saat kita pakai, seperti kulit kita, mengencangkan otot ya teman-teman. Oke, jadi saat kita melakukan olahraga atau gerakan maksimal pada kaki saat melompat, khususnya kalau di basket itu, jadi kalau di basket itu yang menyebabkan kaki cedera itu karena gerakan melompat yang tiba-tiba atau lari yang sangat kencang terus kita berhenti mendadak ya teman-teman. Jadi otot yang bekerja itu biasanya ini bagian depan ini, atau tibialis anterior namanya. Otot tibialis anterior yang dekat tulang kering. Kalau kita raba, ini dia tulang kering ya, yang keras, tentu saja tulang yang keras. Dan ini otot. Kalau kita udah sering lompat atau olahraga basket, ini dia keras atau nampak sedikit melengkung. Jadi otot mana yang lebih keras itu tergantung cara kita bermain ya. Kalau kita lebih
sering jump shoot atau kita shootingnya lompatnya kuat. Jump shoot itu kita lari tiba-tiba lalu kita berhenti. Berhenti itu kan melibatkan ujung kaki ya teman-teman. Bagian ujung kaki ini, bagian telapak kaki bagian depan atau forefoot. Jadi saat kita tekan, saat kita lari kan kita berhenti tiba-tiba. Kita menekan lantai saat kita ngerem istilahnya. Jadi otot yang bekerja itu bagian depan ini, tibialis anterior. Jadi ini dia bisa, kalau terlalu maksimal dia bekerja, dia bisa bengkak. Karena saat otot bekerja tentu saja dia butuh energi. Energi itu dari mana? Dari darah. Darah yang membawa energi, nutrisi dan juga oksigen. Jadi kalau banyak bekerja, dia banyak membutuhkan suplai darah. Jadi makanya bengkak saat kita melakukan aktivitas yang berat. Bagian otot tertentu yang bekerja maksimal itu bengkak dia. Inilah fungsi leg sleeve, mengurangi pembengkakan di bagian otot yang bekerja maksimal teman-teman. Termasuk ya otot bagian belakang atau biasa disebut kalau betis namanya bagian belakang ini gastrocnemius ya. Gastrocnemius nama ototnya teman-teman. Dan juga sampai dia leg sleeve ini panjang ya, lebih panjang daripada knee pad. Karena fungsinya itu memang melindungi otot kaki. Jadi sampai ke paha ini kalau kita pakai leg sleeve ini. Dia elastis teman-teman. Leg sleeve yang baik itu elastis dan juga soft, lembut. Kalau dia kasar, saat kita melakukan pergerakan akan terjadi gesekan pada kulit dan itu bisa menyebabkan kulit kita rusak. Jadi juga dia melindungi bagian paha dan juga dia melindungi bagian otot paha ya teman-teman. Dan di pangkal leg sleeve itu di bagian dalamnya ada seperti karet. Ini membuat leg sleeve itu merekat atau adesif pada bagian kulit kita. Jadi saat kita pakai dia akan melakukan kompresan pada bagian otot kaki kita. Fungsinya itu bisa untuk mencegah cedera. Mencegah cedera itu seperti apa? Karena saat kita pakai dia kan melakukan kompresan, mengencangkan otot kita, membuat otot kita kencang. Tidak terjadi gerakan yang mendadak. Maksudnya gerakan yang berlebihan saat kita berlari atau melompat tiba-tiba. Ini fungsinya juga kalau fungsi di dalam otot kita itu seperti tendon ya teman-teman. Tendonnya kuat atau dia membuat ototnya ketat. Kalau udah ketat ototnya kan nggak melakukan gerakan yang tiba-tiba spontan yang membuat tendon atau ligamen itu robek ya teman-teman. Tidak bisa mencegah strain atau sprain. Untuk sprain atau strainnya lebih jelasnya lagi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Yaitu salah satu cedera yang disebabkan oleh terjadinya perobekan otot atau tendon atau ligamen ya teman-teman. Jadi itu dia fungsi leg sleeve ya teman-teman, untuk mencegah dan juga melindungi serta jadi solusi juga bagi orang yang sudah mengalami cedera untuk mengurangi nyeri, mengurangi pembengkakan. Memakai ini dia akan mengompres. Itu dia fungsi leg sleeve. Oke, dan berikutnya kita akan membahas knee pad ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat lebih jelasnya perbedaannya leg sleeve sama knee pad. Kalau leg sleeve itu seperti sarung aja atau seperti lengan saja ya teman-teman. Tidak ada padnya, polos dia, kain elastis. Fungsinya untuk mengompres otot dan juga lutut. Jadi pergerakan lutut kita itu tidak spontan ke pinggir atau ke atas ya teman-teman. Tidak terjadi mencegah terjadinya pergeseran lutut atau dislokasi sendi lutut atau patella ya teman-teman. Oke, ini dia beda leg sleeve sama knee pad. Ini bisa juga disebut leg sleeve ya teman-teman, karena seperti artinya leg itu kaki, sleeve itu sarung. Ini juga sarung kaki, cuman ini lebih disebut knee pad karena ini lebih fokus kepada knee-nya. Knee itu kan lutut, knee lutut. Sedangkan pad busa bisa nampak ya teman-teman, busa yang melindungi lutut. Jadi perbedaannya ini lebih panjang, ini lebih pendek. Sesuai fungsinya, ini lebih fungsinya ke lutut ya teman-teman, lebih melindungi lutut dari benturan.
knee pad itu banyak jenisnya teman-teman. Ada juga yang dipakai oleh atlet atau yang melakukan olahraga yang lain seperti skateboard. Itu knee padnya, pad pada lututnya lebih keras karena dia fokusnya dari benturan ya teman-teman, pergerakan kakinya kurang. Sedangkan olahraga basket, kemungkinan cederanya bisa terjadi benturan di lutut, bisa juga pembengkakan bagian betis atau otot paha tadi teman-teman. Ini didesain dua fungsi teman-teman. Pertama, untuk mencegah pergerakan yang berlebihan atau melindungi dari pergerakan otot yang berlebihan. Yang kedua, fungsinya untuk mencegah benturan. Sedangkan yang ini satu fungsi tapi juga melindungi lutut ya teman-teman, jangan salah paham. Yang dilindunginya yaitu cedera dari pergerakan yang berlebihan atau dislokasi. Sedangkan ini bedanya, yang dilindungi itu lebih dari benturan ya teman-teman. Kalau dari pergerakan berlebihan bisa atau nggak bisa, karena ini didesainnya bahannya hampir sama dengan ini. Tetapi kalau dari pergerakan yang berlebihan itu lebih maksimal yang ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang ini kompresannya lebih merata dia teman-teman, karena tidak ada padnya. Pad ini mengurangi kompresan atau membuat kompresan tidak merata pada bagian otot. Tetapi pad ini fungsinya untuk lebih melindungi dari benturan ya teman-teman. Jadi kita lihat dari kebutuhan kita. Kaki kita cepat bengkak nggak saat kita berolahraga basket? Otot-otot di bagian kaki kita. Terus kita sering kena benturan nggak? Kalau kaki kita sering bengkak, lebih ke gerakannya, kita gerakannya lebih gesit, melompat tiba-tiba, melakukan jump shoot. Tapi benturannya kurang, kita lebih cocok memakai leg sleeve. Sedangkan jika kita larinya cepat dan ketika lompat sering jatuh dan terkena benturan lantai atau benturan lutut teman, sedangkan di pergerakan kita tidak menyebabkan kaki bengkak lebih sering, sedangkan kaki tidak lebih sering bengkak ya teman-teman, tetapi lebih ke benturan, itu kita menggunakan knee pad lebih baik. Jadi sekali lagi, mana lebih bagus, leg sleeve atau knee pad? Sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau kita lebih fokus ke kompresan otot, lebih baik yang leg sleeve. Sedangkan kalau kita lebih fokus takut terkena benturan lutut terutama, itu lebih baik knee pad. Oke, sekian penjelasan tentang leg sleeve dan juga knee pad. Semoga mudah dipahami ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk komentarnya, semoga bermanfaat sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.